saya mau mediasi dengan Ibu menyangkut tentang KPS yang bakal kita lakukan di sekolah, Bu. Itu seperti misalnya Bu, kita ada komunitas di sekolah, misalnya kayak seperti KKG kemarin Ibu. Habis itu ada komunitas belajar cerdas dan kreatif, Bu. Dan kita mungkin bukan dengan kawan-kawan nanti bakal kita lakukan KBS itu, Bu, mungkin yang sudah berjalan, dan kita lebih optimalkan lagi, Bu. Lebih optimalkan lagi. Jadi rencana kegiatan yang bakal dibuat nanti, Bu, yaitu guru itu terlibat dalam setiap kegiatan yang mau dibuat nanti terhadap siswa. Kegiatan yang dibuat nanti, Bu, kegiatannya itu menyangkut senam kreasi. Artinya begini, Bu, siswa itu mereka mencari musiknya sendiri, lalu mereka itu menentukan gerakannya, Bu. Guru yang bertindak nanti di situ, Bu, mungkin ada sebagai guru seni kita, Bu. Guru seni kita nanti yang bakal melihat mereka, membimbing mereka dalam menyesuaikan antara musik dan gerakannya. Sesuai nggak nanti musik dan gerakan. Dan Bu, guru TIK itu untuk mengajari mereka itu tentang teknologi terkini, misalnya mereka bisa upload kemana itu nanti, bagaimana mereka tariknya, bagaimana mereka memadukannya musiknya nanti, mungkin begitu, Bu. Habis itu untuk guru penilai mungkin Bu, nanti akan kita ambil beberapa guru kelas, ada termasuk guru yang lain juga terlibat, Bu. Mungkin ya seperti itu, Bu, yang bakal kita buat, Bu. Dibuatnya tanggal berapa? Dimulai, Bu, dari hari Selasa tanggal bulan ini sekarang tanggal hari Selasa depan ini, Bu, hari Selasa depan minggu depan, terus depan selama 2 minggu. Tanggal 19 ya? Tanggal 19, Bu, selama 2 minggu, Bu. Mungkin silakan kalau memang itu keperluan untuk penelitian Bapak untuk PKK, Bu. Iya, PKK sekolah siap mendukung. Itulah, Bu, karena kan juga perlu untuk mungkin Ibu sampai kepada kawan-kawan untuk kita bisa buat paparan sedikit, Bu, paparan tentang materi yang bakal dilakukan. Jadi biarkan kawan nanti nggak terlalu meraba-raba apa sih kegiatan yang bakal dilakukan, gimana sih bentuk gerakannya. Ini mungkin akan kita paparkan dalam bentuk PowerPoint, Bu, untuk para kawan. Mungkin kawan siap nanti menurut bagaimana perintah Ibu nanti begitu kita jalankan, Bu. Insyaallah. Mungkin seperti itu aja, Bu. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada kesempatan kali ini guna giat kita dalam aktivitas belajar dan mendidik pada generasi bangsa ke depan. Dan selawat salam kita sajikan pada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiah yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah yang sangat luar biasa ada bersama kita saat ini, yang terus membimbing kita sehingga sampai kita pada tahap yang sangat luar biasa ini. Dan penghormatan saya kepada Ibu Bapak semua, rekan sejawat, pada para guru-guru hebat yang selalu upgrade diri setiap hari guna untuk lebih memerdekakan aktivitas belajar. Oke, Bu, pada kesempatan kali ini itu ada kegiatan yang bakal kita lakukan di sekolah dalam aktivitas kegiatan guru seperti KKG juga, Bu. Jadi ada kegiatan guru yang emang kita buat itu setiap hari Selasa selama 1 bulan, kita buat selama 1 bulan. Jadi setelah selesai yang ini juga akan berlanjut dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ibu misalnya mau tampilkan kegiatan apa yang ingin Ibu buat, kita bentuk juga kelompoknya, kelompok belajar bersama.
gunanya untuk upgrade diri Bu, upgrade diri. Dan di situ kita untuk melihat apa sih kekurangan kita selama ini, apa sih kurangnya siswa-siswa kita pada saat ini. Jadi terus kita kembangkan diri untuk apa? Gunanya untuk mencerdaskan anak bangsa. Oke Bu, pada kesempatan kali ini itu juga saya ada buat kegiatan. Kita bakal buat kegiatan, bukan saya, kita semua akan buat kegiatan. Yaitu kegiatannya dalam bentuk seperti ini Bu, dalam bentuk kolaborasi kita, dalam bentuk kolaborasi kita. Jadi di situ ada guru seni, seperti yang ya ada Ibu Erita sebagai guru seni, Ibu Husna sebagai guru seni, Ibu Asma sebagai guru kelas, dan juga Pak Wan, Pak Bat, Bu Lina sebagai guru teknologi. Gunanya apa gini Bu? Guru teknologi itu berarti dia menyampaikan kepada siswa yang bakal kita ajak mereka ke dalam suatu aktivitas. Dan pada kesempatan ini aktivitas itu aktivitas olahraga. Nah, pada kesempatan KBS ini, dan nanti bakal lanjut dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Oke, yang pertama guru TIK. TIK itu bertindak untuk teknologi, bagaimana penguasaan teknologi anak-anak, bagaimana mereka download musiknya, bagaimana mereka masukkan kegiatannya ke dalam musik. Nah, itu. Selanjutnya guru seni. Guru seni kita di sini yaitu melihat perkembangan mereka dan juga memperbaharui setiap gerakan-gerakan yang mereka buat. Kira-kira gerakan yang mereka buat ini cocok enggak pada musik yang seperti ini, musik seperti ini. Kalau misalnya cocok, nah itulah yang dirangkum nanti menjadi satu. Lalu nanti kita nilai bersama, adakah perkembangan mereka dari tahap awal itu yang kita buat sampai selesai, nanti kita videokan juga, kita ini kan juga. Dan sebelum itu mari kita lihat sama-sama, kita lihat pada slide di depan. Itu rencana tindak lanjut pengembangan kreativitas dan kebugaran melalui senam kreasi. Artinya begini, senam kreasi ini itulah mereka yang mencari sendiri. Kita hanya sebagai sebagai fasilitator, kita hanya melihat, membimbing mereka, lalu mereka mengerjakan sendiri. Mereka yang cari bahannya sendiri, mereka yang melakukan sendiri bahannya. Kalau yang mereka nggak tahu nanti, baru kita kasih tahu seperti guru seni, situ bagian seni, dan guru TIK memberikan masalah TIK. Oke, next kita lanjut yang ini. Ini latar belakangnya Bu. Senam kreasi itu adalah salah satu bentuk aktivitas yang tidak hanya meningkatkan kebugaran, tetapi juga mengembangkan kreativitas murid. Artinya begini Bu, yang namanya aktivitas olahraga itu, aktivitas gerakan fisik itu pastinya hampir semuanya itu untuk meningkatkan kebugaran. Semua itu untuk meningkatkan kebugaran siswa dari hari ini, berarti kebugarannya seperti ini, dan juga terus menjaga kebugarannya mereka, menjaga stamina mereka. Dan di luar daripada itu, menjaga kebugaran mereka, juga kreativitas mereka kita angkat. Apa sih yang ada kreativitas mereka? Apa sih? Karena sebahagian anak yang memang mereka lebih cocok kepada kepemimpinan. Jadi mereka pimpin kawan-kawannya semua untuk yang seperti ini loh kita buat. Seperti ini loh yang kita lakukan. Ya, sebagian siswa yang begitu, jadi kita gali potensinya daripada kegiatan-kegiatan di situ. Oke, kita next Bu. Tujuan programnya itu yang ini Bu, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang kedua, membangun kesadaran akan gaya hidup sehat, meningkatkan kreativitas dan kebugaran, mengembangkan kepemilikan dan tanggung jawab, meningkatkan kolaborasi dan kebersamaan. Mungkin ini sudah kita tahu semua Bu. Itu partisipasi aktif, nanti semua siswa itu terlibat, bukan dari kelas 1 sampai kelas 6, mungkin kita ambil beberapa kelas saja. Mungkin di sini yang saya buat mungkin akan kita edit nanti kelas 6. Mungkin nanti akan kita ambil kelas 4 dan juga kelas 5. Kelas 4, 5, 6. Bakal kita ambil, bakal kita kolaborasi mereka. Bakal kita bagi kelompok pada 3 kelompok ataupun 4 kelompok. Jadi kita bagikan mereka, nanti kita tulis si ini dengan ini.
dan tidak bisa kita pisahkan. Tidak bisa kita pisahkan begini. Kita tidak bisa memisahkan gender mereka. Karena untuk saat ini itu kita harus gabungkan. Maksudnya artinya begini. Artinya perbedaan gender ini tidak menjadi penghalang kepada mereka untuk belajar bersama. Artinya gitu. Selanjutnya membangun kesadaran akan gaya hidup sehat. Habis itu meningkatkan kreativitas dan kebugaran, dan sudah seperti kita sampaikan tadi, mengembangkan kepemilikan dan tanggung jawab. Sudah yang sudah kita berikan kepada mereka. Bagaimana sih tanggung jawab mereka terhadap apa yang kita berikan? Sanggup enggak? Sebatas mana mereka sanggup untuk mereka jalani? Lalu nanti apa refleksi yang kita bakal lakukan kepada mereka setelah itu? Begitu. Selanjutnya meningkatkan kolaborasi dan kebersamaan mereka. Karena begini Bu, timbulnya saling bullying ataupun saling mengejek karena tidak adanya kebersamaan satu kepemilikan antara si A dengan si B itu tidak saling terhubung, tidak saling sadar bahwasanya saling memiliki. Karena atas dasar itu mungkin sehingga terjadinya bullying, sehingga terjadi kekerasan, dorong dan hal apapun yang lainnya. Jadi gunanya juga kegiatan ini kita buat juga untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap itu. Itu capaian program yaitu kesadaran gaya hidup sehat. Pesan ini memahami pentingnya gaya hidup sehat mereka dalam kehidupan sehari-hari. Berarti gaya hidup sehat seperti apa? Seperti sebelum sekolah, berarti mereka di sana kita sampaikan sikat gigi, mandi dulu, makan dulu sebelum sampai kemari. Besok anak-anak kita juga kita lihat begitu sampai kemari kita nggak tahu mereka ada makan atau enggak di rumah, ada sarapan atau enggak. Sampai kemari jajan, minum air kuning itu langsung. Jadi berbahaya kepada ini mereka, kepada lambung mereka. Oke, next Bu. Ini skala programnya Bu. Skala programnya itu berapa kelas, berapa partisipan yang bakal kita bawa. Habis itu berapa orang yang bakal kita angkat kepada mereka. Itu pengaturan program. Itu ada ruang dan ada waktu. Ruang itu kegiatan senam rekreasi dilaksanakan di aula sekolah, di aula ataupun di lapangan sekolah. Bisa begini, artinya tidak hanya di lapangan tapi juga mereka bisa kembangkan di dalam. Nanti setelah dalam mereka praktekkan di luar lapangan, di lapangan gitu. Setelah itu anggota komunitasnya, guru PJUK itu saya sendiri. Di situ guru TIK yang sudah kita sampaikan tadi Bu. Habis itu ada guru kelas yang berbeda. Nanti akan kita set juga bersama. Di mana sih yang bakal kita tambah, di mana sih yang kita bakal yang kurang bisa kita tambahkan. Misalnya ini adalah kapasitas yang dimiliki oleh sekolah, itu sumber daya manusia. Itu ada kepala sekolah, guru TIK dan rekan-rekan sewan yang lainnya termasuk murid. Sumber daya misi kita ada lapangan, kita ada LCD yang kita gunakan saat ini, ada komputer dan hal lainnya. Bisa pemasaran saya mengoptimalkan apa yang ada. Ada kita optimalkan, kita buat sebagus mungkin lah, semenarik mungkin apa kegiatan kita yang bakal kita buat. Lalu observasi mengamati partisipan kemajuan kesadaran murid. Artinya begini, setiap yang mereka lakukan itu kita terus pantau, perkembangan step by stepnya mereka. Setiap hari itu bagaimana setiap minggu kita setelah hari Selasa ini, lalu Selasa depan gimana kita lihat bagaimana sih perkembangannya juga. Itu yang observasi yang begini. Terus melakukan refleksi tentang pengalaman dan penampilan. Selanjutnya penilaian. Penilaian memiliki kemampuan peserta didik dalam menampilkan senam kreasi. Nah nanti di sini kita nilai sama-sama Bu. Nilai sama-sama. Jadi ibu ini, ibu dan lainnya. Kita nilai sama-sama untuk menentukan siapa yang sepatutnya itu yang menjadi juara. Mungkin nanti kita ambil juara. Kita ambil juara mereka. Jadi yang juara 1 nanti kita kasih hadiahnya 1 miliar. Di Sport Education Model. Enggak 1 miliar, ini aja Bu. Intinya nanti 1 miliar, untuk juara 1 nanti 1 miliar, untuk juara 2 itu 500 juta, untuk juara 3 itu 100 juta. Kita buat itu nanti kepada 3 kelompok. Next, ini kemungkinan tantangan. Kurangnya partisipasi peserta didik dalam senam kreasi. Seperti kita tahu, kita di posisi kita di saat ini, itu mungkin semua siswa itu nggak mungkin bisa terlibat aktif, mungkin dimanapun seperti itu. Tapi kita akan terus coba memantau untuk melihat perkembangan mereka. Gimana sih kolaborasi mereka, partisipasi mereka, kita usahakan semaksimal mungkin. Selanjutnya kesulitan yang dihadapi, memberikannya secara bertahap, memberikan umpan balik yang konstruksi,
Untuknya selain itu guru dapat mendorong sendiri untuk bereksperimen. Sebenarnya terbatasnya waktu untuk latihan. Solusi integrasi latihan senam kreasi dalam pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Artinya begini Bu, kalau dalam kegiatan harian yang kita buat setiap hari Selasa mungkin waktunya sempit, waktunya sedikit. Bagaimana sih solusinya terhadap itu? Jadi kita bisa membuatnya di jam-jam yang kosong lainnya ataupun di sore hari. Di sore hari itu bisa kita lakukan ataupun di dalam jam pendidikan. Tapi untuk beberapa orang peserta setelah belajar ini nanti kita tarik mereka ke ini, kita sampaikan materi yang ini. Begitu. Untuk sementara waktu mungkin yang ini dulu Bu. Nanti step by stepnya akan kita lakukan. Langkah pertamanya itu mungkin akan kita duduk kembali untuk kita susun dan kita sampaikan kepada anak-anak kita dari kelas 5, kelas 4, kelas 3, lalu kita bagikan mereka. Mungkin itu nanti akan kita duduk bersama. Setelah itu langkah kedua, siapa sih yang mengawasi hari ini? Mungkin nanti akan kalau semua kita untuk mengawasi mungkin agak kita partner ya Bapak, kasih buat kita. Jadi seperti itu Bu. Dan kemarin juga udah sebahagian kepada siswa-siswi ini udah saya sampaikan. Mungkin nanti akan kita sampaikan lagi. Karena yang kemarin saya sampaikan itu mereka saya masih membedakan gender mereka. Sebenarnya itu tidak boleh Bu. Tidak boleh kita beda-bedakan mereka. Kita harus samakan mereka karena aktivitas mungkin yang nggak ada sama yang perempuan mungkin ada sama laki-laki. Yang nggak ada sama laki-laki mungkin ada sama perempuan. Jadi persamaan gender ini artinya begini Bu, artinya dalam 10 orang misalnya peserta didik yang bakal kita buat dalam kegiatan ini, itu juga ada di situ yang laki-laki dan ada juga di situ yang perempuan. Misalnya laki-laki sebagai pemimpin di depan, ataupun yang perempuan juga sebagai pemimpin di depan. Nah, laki-laki yang ini. Jadi sama-sama mereka saling bekerja sama, berkolaborasi untuk kita melihat siapa yang lebih bagus. Ya seperti kita sampaikan tadi, yang lebih bagus berarti hadiahnya 1 miliar nanti kita berikan. Yang juara 2 ya 500 juta, yang juara 1-nya mungkin 100 juta, juara 3-nya mungkin 100 juta. Mungkin seperti itu Bu. Terus sementara waktu ada pertanyaan Bu? Ada pertanyaan Bu? Himbauan? Pak, mungkin ada masukan Pak untuk kegiatan yang kita lakukan nanti? Cocokkah kalau kita mulai kita mulai di Selasa atau dari apa kita mulai nanti? Jadi cocoknya diskusi ini kali kecil ya tentang advokasi tentang gender. Siap. Memang dalam pernikahan malainya. Siap. Tidak harus sama ada. Bersamaan dia bersamaan dia. Gitu kan ya, ada yang berhubungan ada betul. Tidak perspektif agama Islam kita. Adapun ada istilah dari ini memang kan dari kebiasaan akan terbawa. Betul. Dari lebih banyak dari hari kita berhubungan ini agama. Ini SMP di bawah, semua di bawah. Hingga akhirnya itu beliau jadi yang dilarang. Hingga menyebar ini. Buatkan yang ada. Siap. Yang ada dengan dunia. Kontribusi tatapan agama juga bukan positif, pak. Tatapan tinggalannya ada sesuaikan dengan tadi. Kalian juga kelompok template, juga ada baru. Yang lainnya Bu, Ibu ada saran atau masukan Bu untuk kita bersama? Ibu Husna, selamat Bu Ibu Asma. Gimana kira-kira sarannya Bu? Apa kita lakukan? Baik, oke. Apresiasi kita berikan untuk Pak yang sudah memberikan saran, juga untuk Pak Wan yang sudah memberikan saran. Bagus sih seperti itu Pak. Berarti artinya kita tuh sebenarnya bukan untuk membedakan gender mereka. Sebenarnya kita bukan niatnya untuk membedakan gender mereka sehingga kita pisahkan mereka antara laki-laki atau perempuan. Mungkin kita bukan maksud untuk perbedaan karena mereka bersama juga mereka lakukan.
Ya, ini Bu, sebenarnya kalau kita close sudah bisa close Bu. Mungkin ini aja yang bakal kita lakukan lebih dan kurang mungkin akan dalam perjalanan nanti akan kita tambahkan seiring waktu berjalan. Untuk saat ini sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.